Gak sampai 300 juta, ini adalah Xpander Exit Tourer. Gue bakal kasih tahu apa sih yang bikin mobil ini value for money dibandingin dengan tipe Ultimate. Jadi di samping gue ini sudah ada Xpander Exit Tourer. Yang menarik, mobil ini dijual nggak sampai 300 juta gitu loh. Tapi kalau teman-teman pengen tahu harga netnya dan segala macam, bisa ngobrol sama Mbak Syifa. Nomor handphone nanti saya taruh di layar, kalau nggak di deskripsi. Kunci seperti ini ya, ada tombol lock, unlock, dan ini dikasih kunci manual. Dapat remote 2 kayak ini. Terus kalau teman-teman nanya, Mas ini apa? Ini adalah nomor kunci. Jadi sebaiknya kalau kalian pakai mobil ini disimpan aja nih. Ini sama anak kunci nih. Anak kunci, kode kunci disimpan aja, dan kalian pergantian sekitar 2 bulan sekali gantian. Jadi biar remote-nya nggak ujuk-ujuk habis baterainya gitu loh. Look, tampak depan seperti ini ya, sekilas serupa tapi nggak sama dengan yang Ultimate. Kita perhatiin dari sini ya. Jadi tampilannya ini pada saat kita pencet unlock, tuh ya kan, ini kayak DRL, terus lampu sen, lampunya juga sudah LED semua, tapi belum otomatis ya. Fog lamp masih halogen biasa, dan grill ini serupa banget dengan punya Ultimate. Bedanya ini belum dilengkapi dengan kamera 360. Terus ini tuh warna black glossy gitu finishingnya. Di bagian bawah sini finishingnya dop-dop seperti ini. Tetap kelihatan futuristik, ganteng. Tapi kalau kita ngomongin desain ya, kita ngomong ya, kalau gue bawa mobil ini kemarin pada saat gue pakai tuh Xpander Cross ya, itu banyak banget orang yang kayak nengok gitu, ini mobil apa, mobil ganteng. Jadi balik lagi ya, carilah mobil sesuai dengan selera. Kita ngomongin mesin ya, mesinnya tentunya mesin yang sama dipakai sama Xpander Ultimate ya. 1500 cc ya, tenaganya sekitar 104 PS, torsinya sekitar 141 Nm. Sudah dapat peredam mesin juga, maticnya CVT, dan ini FWD yang ngomong-ngomong. Terus pasti banyak banget yang komen, wah FWD mah nggak kuat nanjak dan segala macam. Tergantung sih, menurut gua tergantung jalannya yang dilalui. Karena sebenarnya kalau teknologi CVT sekarang itu kan tujuannya buat apa? Buat efisiensi, jadi biar irit, biar lebih bisa buat bermanuver dan segala macam. Terus mas gue bawa meteran mau ngapain? Jadi saya mau kasih lihat nih, air intake-nya setinggi apa? Air intake itu sini teman-teman, di sini. Gue bawa meteran buat apa? Jadi biar teman-teman ada gambaran kira-kira misal daerah rumahnya tuh sering banjir apa enggak, jadi kalian lebih tenang. Kurang lebih tuh hampir sekitar 90 cm lebih aman. Jadi kalau misalkan ada genangan air dan segala macam, yang penting menurut gue sih 90 agak-agak resiko. Segini lah ya, 60 mentok-mentok sampai 70 itu aman. Yang penting ini nggak kemasukan air. Kalau kemasukan air langsung water hammer teman-teman. Atau teman-teman misalkan yang kayak misalkan punya pengalaman punya mobil Xpander yang kuat nanjak dan segala macam, coba sharing aja di kolom komentar. Karena gue udah pernah pakai Xpander Cross-nya nanjak ke Bukit Tombe yang sekitar kurang lebih sekitar 19 derajat sih, aman-aman aja sih. Halo Bapak Ibu, salam kenal, dengan saya Siva Mitsubishi dari sales konsultan Margahayu Mitsubishi Bola Kapal yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 35 Bekasi Timur, tepatnya di sebelah Samsat Bekasi Kota. Oke, di samping saya ini ada Mitsubishi Xpander Ultimate, mobil MPV keluarga yang nyaman dan tangguh. DP mulai 30 jutaan aja atau angsuran di 3 jutaan. Selain itu, kita punya bunga 0% hingga 3 tahun, program 50-50, bunga ringan sampai 8 tahun, atau kita punya program syariah. Buat teman-teman yang mau tuker tambah dengan all brand apapun, boleh kabari Siva ya. Buat Bapak Ibu yang mau test drive, boleh hubungin Siva di 0812 970 11448. Atau buat teman-teman yang nggak bisa datang ke kantor, boleh banget untuk kita jadwalkan ke tempat masing-masing. Dan buat teman-teman yang sudah pakai Mitsubishi, boleh banget untuk booking service ataupun mau body repair, hubungin Siva ya. Teman-teman kalau tutup kap mesin gini aja ya, biarin sekitar 10 cm lepas kayak gini. Kita ngomongin dimensi ya, panjangnya sekitar 4595, wheelbase sekitar 2,7, jadi mobil ini tuh cukup gede. Tapi akibatnya apa? Ruang kabinnya tuh lega teman-teman. Nah, kita bahas dari desain samping ya, jadi banyak tarikan garis, jadi kelihatan lebih sporty. Ada side skirt tuh bahan dop juga. Velgnya dia tuh two-tone, silver dan hitam, jadi mobil ini kelihatannya cukup sporty. Profil bannya 205 55 ring 17, cakramnya depan doang, belakang masih tromol, tapi dia remnya tentunya sudah ABS juga kayak gitu. Bedanya kalau yang Ultimate sekarang ada Active Yaw Control ya, kalau ini belum gitu kan. Suspensi menurut gue sih cukup nyaman. Terus di sini ada lampu sen juga. Kalau Ultimate ada kamera ini belum ada. Terus ini nggak ada window line chrome yang menurut gue nggak terlalu penting.
Tapi yang paling penting dia ada smart entry. Kunci kan gua kantongin teman-teman ya. Ini kan kunci. Spionnya ngelipat ya. Kalau dipencet dia ngebuka lagi. Jadi kalau kalian penasaran, mobil gue udah kunci belum ya? Cukup lihat spion aja. Lagi-lagi gue bawa meteran buat apa? Kita ukur dong. Nih, ground clearance. Tapi ini kan yang sisi paling luar, di dalam itu juga ada lebih pendek. Tapi di sini kelihatan biar teman-teman ada gambaran cukup tinggi kan, hampir sekitar 30 cm. Jadi kalau misalkan ada trotoar, kalian nggak perlu khawatir ini mentok kayak gini. Terus tangki BBM letaknya sebelah kiri dan ini atapnya dibikin seolah-olah kayak floating karena kacanya full sampai belakang seperti ini. Tampilan tampak belakang yang teman-teman harus ngeh sekarang udah nggak ada tuh emblem exit Tourer itu nggak ada, jadi marwah kalian terjaga gitu loh, nggak ada emblem exit gitu. Terus di sini belum ada defogger, wipernya ada tapi yang penting karena defogger biasa kepake pada saat kalau misalkan berembun ya, tapi dibantu sama ada wiper juga. Ini ada high mount stop lamp, terus antena shark fin, perlampuan sudah LED dan bentuknya T-shape. Ya, tuh cakep ya. Ada emblem expander dan bumper bawah di sini bahannya tuh dop sama ada reflektor, sensor parkir juga ada, kamera juga ada. Kita buka ya di sini ya. Bagasinya di sini itu ada yang tertutup. Jadi kalian bisa nyimpen barang berharga di sini, misalkan dompet, kamera, handphone di sini. Jadi nggak bisa diintip dari luar. Diintip bisa, cuman nggak kelihatan aja. Terus baris ketiganya bisa dilipat rata. Kayak gini nih. Ini yang saya suka. Jadi ngebikin kabinnya tuh kelihatannya rapi seperti ini. Ya udah kita bawa meteran sekalian ya. Kalau misalnya jok baris ketiganya tuh dilipat, di sini kurang lebih bisa muat benda yang panjangnya sekitar 110 cm. Cukup gede. Panjangnya berapa? Ketinggiannya? Ketinggian kok panjang ya. Tingginya kurang lebih hampir sekitar 91 cm. Cukup lapang. Jadi kalau teman-teman ada gambaran, oh bagasinya segede apa. Kalau perlu ya, sebenarnya nggak too much banget kalau teman-teman datang lihat mobil tuh bawa meteran. Nah, kalau kita ngomongin interior dalam, ya sebenarnya sih bener-bener fitur esensial aja gitu ya. Kayak misalkan Matic-nya PRN DL, terus ada Drive Sport, ada car charger, ada port USB, terus AC-nya dia cuman bentuknya kayak kompor aja diputar-putar kayak gini, tapi semburannya cukup lengkap. Ini penting nih, semburannya atas bawah, atas doang, atau bawah doang. Terus head unitnya sekarang lebih gede dibandingin yang tipe sebelumnya. Nah, di sini juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Gue sih orangnya kepake banget Android Auto, Apple CarPlay. Jadi kalau pada saat gue road trip tuh bisa tahu estimasi sampai tujuan jam berapa. Terus ini rem tangannya masih tarik manual, tapi gue nggak bisa bilang ini kelemahan. Ada beberapa orang yang lebih suka rem tarik manual. Jadi mungkin efisiensi, yang penting adalah looks-nya ganteng gitu kan. Terus ini kayak ada konsol yang cukup gede, jarak kepala juga cukup tinggi. Setirnya sudah mirip kayak punya si Export juga. Bedanya kalau Ultimate kan sudah ada cruise control, ini belum ada gitu loh. Dan di sebelah sini ada tentunya ada letak tombol start engine stop, terus pengaturan electric mirror termasuk retractable. Retractable tuh sebenarnya cukup kepake loh. Pada saat kita lewat gang sempit atau papasan sama orang itu bisa dilipat kayak gini. Dan lagi-lagi ya, kayak di sini menurut gua Expander itu memberikan harga yang cukup menarik karena harganya under 300 juta, tapi secara looks tampak keluar memang itu mirip banget Ultimate. Mungkin dalamnya baru beda jauh. Bukan pintunya hampir sama tentunya dengan yang Ultimate. Oh pasti sama sih, bukan hampir sama lagi, sama. Sekitar hampir 105. Di sini ada child lock juga. Jadi kalau dipencet ke luar itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar buat safety. Dan mobil keluarga tentunya ya, cup holdernya banyak banget. Dan pada saat gue masuk, ini berasa banget lega nih ya, baik kaki maupun jarak kepala, AC double blower, ada hand grip di sebelah atas ini juga. Tentunya joknya memang masih fabric teman-teman, tapi itu lebih breathable atau nggak bikin gerah di punggung. Headrest ada 3 di baris keduanya, terus ada Isofix juga gitu kan. Kalau teman-teman misalkan duduknya cuma 2 orang, ini bisa dirubah jadi kayak armrest gitu. Dan yang gue suka juga, gue tuh orangnya tuh maunya cepet-cepet ya. Mungkin teman-teman juga ya, pada saat masuk ke baris 3 ribet nggak gampang, cuman tinggal gini doang. Ini gue lipat juga, jadi biar teman-teman tuh biar tahu gampang apa enggak nih. Lipat. Nice, ini dibikin paling rebah. Nah, tuh, ini masih ada sekitar 4 ruas jari. Coba dan dikasih lihat nih, tuh masih ada sekitar 4 ruas jari. Terus ada hand grip juga sebelah atas ini, ada tempat cup holder, ada juga car charger letaknya sebelah sini juga. Baris ketiganya juga coba lagi nih, hampir sekitar 1 jengkal. Nice.
Jadi kalau misalkan ditanya, Mas, ini masih worth it gak sih dibeli di tahun 2026? Masih aja. Ada beberapa pertimbangan orang ya, beli mobil itu ada yang dilihat adalah desainnya dulu. Orang desainnya tuh kayak harus suka dulu menurut gue ya. Desainnya harus suka dulu, dari brandnya sendiri itu bagaimana, apakah terpercaya apa enggak, harga jual baliknya gimana, servisnya tuh gampang apa enggak. Nah ini under 300 juta dan harga lagi itu tadi lagi-lagi belum net ya, teman-teman bisa ngobrol sama Mbak Syifa ya. Garis besarnya mobil ini desainnya cukup oke, 3 baris, gulung tiketnya cukup tinggi. Terus kalau misalkan mau pergi hari-hari, misalkan ya cuma sehari-hari cuma berdua bertiga, baris ketiga bisa dilipat dan itu bisa buat simpan-simpan barang. Namanya juga MPV, Multi Purpose Vehicle. Jadi saran gue cuma satu, sebelum beli mobil kalian datang lihat ini dan cobain. Sekarang kita tanya sama Mbak Syifa. Mbak Syifa kasih alasan buat Bapak Ibu yang nonton video ini. Kenapa ambil Xpander Exitorer ini sudah cukup? Karena yang terpenting adalah harganya di bawah 3 jutaan aja, Mas. Oke, terus apa lagi? Yang kedua dan selanjutnya adalah dari tampilan grillnya dia sudah nggak ada bedanya sama Xpander C Ultimate. Oke, secara looks mirip ya. Sama banget, percis untuk grillnya ya. Untuk itu yang pertama. Yang kedua, dari lampunya dia sudah LED, Mas. Oke. Yang ketiga, grillnya sudah sama. Jadi two tone color juga. Oke, Beda sama velgnya yang lama. two-tone jadi sudah cukup sporty. Jadi kata kuncinya adalah under 300 juta. Terus apalagi bedanya Mbak di bagian dalam atau Dari apa gitu misalnya? interiornya itu sudah layar LCD-nya sudah touchscreen. Oke, cuma paling itu doang yang sebenarnya di dalam kan nggak gitu kelihatan. Dia rem tangannya masih tarik manual, tapi saya nggak bisa bilang itu kelemahan. Ada beberapa orang yang lebih suka rem tarik manual karena lebih ada sensasinya crack gitu ya Mbak ya. Benar-benar. Balik lagi ya, pesan saya cuma satu, kalau misalkan teman-teman misalkan ya masih ragu, datang lihat unit biar nggak beli kucing dalam karung. Terus kalau misalkan ada ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.